Guru penggerak, guru penggerak, Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan pendidikan yang berpihak pada siswa. Guru penggerak, menggerakkan. Guru penggerak, menggerakkan. Dengan merdeka belajar, profil belajar Pancasila menjadi identitas diri. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuwuri handayani. Tripusat pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat. Guru penggerak, menggerakkan. Guru penggerak, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Muscaromah dari SD Duku Setilo 2, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Sulastri SD Kembang 01. Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Bu Lastri, ada yang ingin saya tanyakan tentang dilema etika yang ada di SD Kembang 01. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus itu dalam keseharian selalu hampir ada. Tapi kasus itu muncul di dilema atau tidak itu memang berdasarkan dari munculnya kasus itu sendiri. Nah, kami dalam mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan kasus yang memunculkan dilema etika atau kasus-kasus biasa yang penanganannya secara spontan di tempat selesai gitu. Nah, dengan demikian setiap ada kasus kami juga memang mengidentifikasi kalau memang butuh penanganan yang lebih fokus untuk kaitan menyinggung perasaan yang seseorang atau ada keputusan itu benar dengan benar atau langsung itu bisa ditangani, itu saya sendirikan seperti itu. Sangat menarik sekali ya Bu. Jadi intinya kalau memang itu butuh penanganan yang lebih lanjut dan butuh ada dilema, memang itu dimasukkan ke kasus yang masuk di kasus yang butuh dilema etika seperti itu. Selama ini bagaimana Dinda Lastri menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Itu suatu hal yang berat ini. Karena suatu kasus yang memunculkan dilema etika, tentu saja kami diposisikan untuk menentukan pilihan di antara memutuskan di antara dua pilihan atau lebih ya, yang tentu saja membuat kami tidak nyaman tentunya ya. Nah, makanya hal itu tetap harus kami putuskan. Di situ tadi pertanyaannya minta maaf untuk ke kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Gitu. Ada dua kepentingan yang sama, kami lebih mengutamakan kepentingan mana yang sekiranya
menyangkut kepentingan banyak orang dan berdampak positif untuk semua, seperti itu. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Di sini tentunya harus ada satu contoh kasus ya. Iya. Karena kalau tidak ada contoh satu kasus, nanti kita tidak bisa langkah-langkahnya kayak apa, kemudian penyelesaiannya kayak apa, muncul dilemanya bagaimana gitu. Di sini kasusnya banyak guru bisa menentukan kita pilih yang siswa dengan siswa atau dengan pembelajaran dengan wali siswa atau yang lain. Pembelajaran seperti dengan pembelajaran saja. Oh gitu. Kalau masa pembelajaran di sini sangat rentan sekali dan bagi saya tuh sangat berat sebelum saat itu karena saya mendapat WA dari wali siswa menyatakan bahwa ada seorang wali kelas yang penyampaian pembelajaran salah konsep. Di situ. Itu kan berat banget dari saya selaku kepala sekolah. Di situ muncul dilema bagi saya sendiri dan bagi yang wali siswa tersebut. Wali siswa tidak diingatkan kepada kepala sekolah berdampak tidak baik. Kalau diingatkan, khawatirnya putra yang ada di kelas nanti khawatirnya dicerca oleh wali kelas tersebut. Nah, akhirnya dia memberanikan diri dengan penuh rasa tanggung jawab menginformasikan kepada saya lewat WA tadi. Muncul dilema yang kedua bagi saya. Muncul dilema yang kedua untuk di kepala sekolah sendiri. Iya. Bagaimana saya sekiranya menegur ataupun memberikan pengarahan pada wali kelas saat dia menyampaikan materi pembelajaran yang miskonsepsi. Akhirnya di situ langkah yang saya lakukan, saya tidak sendiri. Saya punya banyak teman yang sekiranya bisa saya ajak untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi, menyelesaikan kasus yang penuh dilema itu. Gitu. Akhirnya kami menemukan suatu solusi, menegas dengan keras, apa itu namanya, menegur dengan keras, menegur dengan bijaksana, atau memberi kesempatan yang kedua, seperti itu. Terus teman-teman menginformasi atau setelah berdiskusi dengan teman-teman tadi baru mengundang teman yang bersangkutan gitu. Terus setelah dia mengakui dengan pernah melakukan hal itu, memang pernah, terus sebagai kepala satuan pendidikan yang memang harus benar-benar dijaga integritasnya, menegur dengan keras gitu. Menegur dengan keras. Terus menegur dengan keras, konsekuensinya dia harus berbenah membenahi apa yang telah disampaikan, pembelajaran yang disampaikan untuk mengulangnya, dan bahkan di dalam pembelajaran selanjutnya harus mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan mengantisipasi, mengurangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Seperti itu. Itu langkah, salah satu langkah penanganan kasus saat itu. Sangat spesifik. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bu anggap, Ibu Lastri anggap lebih dalam pengambilan sebuah kasus itu seperti apa di kasus? Bekerja sendiri, kita punya teman-teman untuk berkolaborasi, punya teman-teman untuk berdiskusi, punya teman-teman untuk bagaimana solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah itu, seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman sudah memberikan banyak masukan, memberikan banyak saran untuk ke langkah-langkah dalam penyelesaian, kita dalam menyampaikan ke yang bersangkutan itu lebih nyaman, lebih legowo karena tidak sendiri. Betul sekali. Terus selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa aja? Tantangan memang terus terang ada. Tantangan terus terang memang ada karena yang namanya kita sekelompok teman sekerja itu ada yang
pro positif, ada yang pro negatif di antara salah satu teman, itu pasti ada. Ya. Untuk yang ke pro positif pasti memberikan solusi, ya, memberikan masukan untuk berbenah ke yang lebih baik. Tapi untuk teman-teman yang sekiranya tidak suka misalnya dengan ya, munculnya masalah tersebut, itu ya memang mengabaikan, misalnya ya melawan gitu, seperti itu tantangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang kedua itu dalam menyelesaikan hal itu kita butuh waktu yang tepat, sekiranya ya memang tepat sasaran dalam penyelesaiannya, seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau memang kasus itu sudah mengundang dilema, terus terang tidak bisa diselesaikan secara spontan. Kita tetap belajar dari kasus itu, kemudian mempelajari identifikasi permasalahan munculnya masalah itu, kemudian kita pun juga membuat suatu rencana-rencana penyelesaian, rencana-rencana solusi seandainya seperti masalah tadi sudah diingatkan secara tegas, secara tegas bahwa memang seorang guru itu harus menguasai materi sehingga tidak muncul permasalahan dalam pembelajarannya, seperti itu butuh waktu yang lama, tidak langsung diselesaikan harus gini tidak, tapi di samping kita memberikan suatu pembelajaran, maksudnya pembelajaran di sini edukasi kaitan dengan penyusunan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan materinya, itu tidak harus membuat rencana pembelajaran yang matang, tidak, tapi kan seorang kepala sekolah juga memberikan trik-trik cara mengajar dengan metode yang bagaimana, dengan sekiranya guru mampu dalam penguasaan materi itu dengan langkah-langkah apa, kan kita harus memberikan solusi ke arah itu. Jadi untuk ke penjadwalan penyelesaian memang direncanakan, untuk solusi-solusi penyelesaiannya juga punya draft-draft tertentu yang sudah kami kolaborasikan ataupun kami diskusikan dengan teman-teman tadi, seperti itu. Jadi tidak langsung terjun selesaikan, tidak, tapi harus punya gambaran-gambaran identifikasi permasalahannya dulu, kayak apa munculnya itu dari mana atau bagaimana, seperti itu. Betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dilema etika? Kalau memang seseorang itu ya semua teman kita memang dilibatkan dalam penyelesaian masalah itu, diinformasikan ada masalah itu memang dilibatkan, tidak sendiri dalam memutuskan suatu permasalahan, gitu ya guru ya. Terus untuk trik-trik ataupun cara-cara apa yang memudahkan itu, kami di sini kan sudah berusaha untuk melaksanakan budaya positif sekolah itu. Dengan adanya budaya positif sekolah itu, jadi untuk apa yang sudah kita yakini baik di intern guru ataupun di siswa sendiri itu kita jalankan sesuai kesepakatan, sesuai keyakinan kita itu. Jadi intinya untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan itu kami sudah punya suatu keyakinan bahwa menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti itu kita selesaikan bersama, seperti itu. Jadi kalau memang itu sudah diselesaikan bersama, yang bersangkutan tidak merasa tersinggung, tidak merasa sakit hati, masalahnya dimunculkan, seperti itu. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Lastri, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil sebuah keputusan di dilema etika tadi? Untuk pengalaman yang bisa saya petik, Guru, ya, di sini itu kan ya banyak kasus, banyak permasalahan, baik yang mengundang dilema maupun kasus-kasus yang biasa. Untuk yang mengundang dilema, kasus itu terselesaikan memang harus benar-benar membawa dampak positif
dengan membawa dampak positif bagi semuanya, masyarakat lingkungan sekitar ataupun bagi peserta didik itu sendiri. Di situ kami memang harus melepas rasa itu tidak adil, harus melepas rasa itu kasihan, harus melepas rasa itu iba. Jadi memang benar-benar sesuai aturan, ya sesuai aturan, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, kebutuhan siswa, ya seperti itu. Jadi kita dalam memutuskan itu jangan sampai itu tadi tidak adil, kemudian kasihan, kemudian ada rasa iba, kemudian seperti itu. Jadi kita tetap berpaku atau berdasarkan dengan peraturan yang ada seperti itu dan berdampak positif untuk semuanya. Terima kasih Bunda Lastri untuk waktunya karena memberi kesempatan saya untuk mewawancarai Bunda Lastri. Untuk waktunya saya terima kasih. Ya, semoga CGP tetap jaya. Amin. Bermakna untuk semua. Amin. Terima kasih Bunda. Demikianlah wawancara saya dengan Ibunda Sulastri, Kepala Sekolah SD Kembang 01. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, guru penggerak, kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan pendidikan yang berpihak pada siswa. Guru penggerak, penggerakkan. Guru penggerak, dengan merdeka belajar, profil belajar Pancasila menjadi